Hi, welcome back to my channel. I'm Teddy Sarsono, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, aku percaya jika kalian berteman dengan 5 orang bodoh, kalian akan menjadi orang ke-6 yang bodoh. Dan jika kalian berteman dengan 5 orang yang kaya, yang sukses, kalian akan menjadi orang ke-6 yang kaya dan sukses. Nah teman-teman, sangat penting untuk kita bertemu dengan lingkungan yang sangat suportif, yang sangat positif, dan bisa membantu kita untuk menjadi orang yang lebih hebat lagi. Nah teman-teman, aku barusan aja pulang dari Jakarta dan di sana aku bertemu dengan banyak banget orang hebat. Aku bertemu dengan Rico Huang, Christiana Lee, terus habis itu ketemu dengan Ko Andre MFG, Yasa Singgih, Pak Win dari Asah Pola Pikir, terus ada Ruben Aldo yang punya Yellowfit, Julio yang bisa ekspor, terus Ferry Kamar Keluarga, dan masih banyak orang lainnya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Dan itu hanya ketemu dalam waktu 1 minggu. Bayangin, 1 minggu aja aku bisa ketemu dengan mereka semua. Dalam 1 hari aku harus ketemu dengan 1 orang hebat, 1 atau 2. Nah, gimana sih caranya dari seorang yang nggak dikenal kayak aku, ibarat aku tinggal di Jogja, mereka tinggal di Jakarta, mereka nggak kenal aku dan mereka itu mau bertemu aku, mau membagikan ilmu secara gratis. Nah teman-teman, jika kalian penasaran gimana sih caranya aku tuh bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti mereka, pastikan kalau kalian itu nonton videonya sampai habis. Karena ini video yang tepat, karena aku akan mengajari kalian 5 cara supaya kalian itu bisa bertemu dengan mentor-mentor idaman kalian dan bahkan bisa menjadi partner bisnis. Nah yang pertama, kalian itu harus tahu dulu bahwa semua orang yang kalian kagumin dari sosial media itu benar-benar punya followers yang banyak. Ya kan, kalau misalkan kalian itu ngelihat mereka itu sukses, berarti itu mereka punya followers yang pasti banyaknya. Dan asal kalian tahu, setiap hari itu ada ratusan DM yang masuk di Instagramnya mereka. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Karena aku yang followersnya dikit aja, itu setiap hari ada puluhan orang yang setiap hari nge-DM Instagram aku. Dulu aku sempat ngebalesin mereka semua, tapi karena aku punya 3 platform, which is ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, itu sampai bener-bener gak kebales. Kalau misalkan aku ngebalesin terus, itu bakal selesainya tuh bisa 1 hari cuman untuk bales-balesin. Jadi akan sangat susah untuk membalas kalian satu persatu, dan akhirnya akan ada saatnya kalian itu dipilih sama orang tersebut. Nah, kalau sebenarnya jadi influencer, pertanyaannya pun juga beda, bukan yang kayak cewek cantik ya, cuma dibilangi cantik-cantik, kalian cuma bisa bikin auto text bilang thank you, thank you, thank you. Tapi kalau influencer yang mengajari edukasi itu bener-bener pertanyaannya tuh bener-bener detail. Dia tanyanya kalau saya punya rumah ini gimana baiknya, saya punya ke hutang kayak gini gimana baiknya. Jadi jawabannya aja itu butuh waktu sampai 2-3 menit. Apalagi kalau mereka balas itu bisa balas-balasan sampai 10 menit. Itu makan waktu panjang banget. Dan kalian akan disortir oleh mereka. Yang paling penting itu adalah kalau kalian itu punya bisnis. Kenapa? Karena dulu kalau aku nggak punya bisnis, aku tuh sering banget ngajakin ketemuan, mereka itu nggak pernah mau diajak ketemuan. Karena apa? Karena aku masih belum punya bisnis, aku masih belum punya apa-apa. Tapi semakin aku punya bisnis, aku akan semakin mudah untuk bertemu dengan mereka. Nah tips yang kedua adalah kalau kalian punya bisnis, kalian harus taruh di sosial media. Banyak banget orang-orang yang nggak pernah menaruh bisnisnya mereka itu di sosial media. Padahal ini penting. Kalau misalkan kalian itu mengajak orang ketemuan, mereka itu akan ngelihat kalian dari mana? Dari sosial media di mana kalian kontak. Kalau misalkan kalian itu kontaknya lewat YouTube, mereka akan lihat YouTube kalian itu seperti apa, kalian itu kerjanya apa. Tapi paling penting itu sebenarnya Instagram, karena biasa Instagram itu lebih gampang untuk orang balas-balasin. Dan kalau udah berhubungan dengan DM, itu kalian akan sangat dilihat. Kalian itu orangnya seperti apa sih, background bisnis kalian itu apa sih, kurang lebih bisnis kalian itu bisa membantu mereka atau enggak, kurang lebih relate enggak, kurang lebih bisa belajar enggak sesuatu dari bisnis kalian. Nah itu pasti akan sangat dipertimbangkan. Pernah suatu kali teman-teman, ini bukannya aku sombong, karena emang banyak banget yang ngechat itu bikin aku harus memilih gitu kan. Nah tapi aku nggak ngebalesin. Padahal ternyata teman-teman, dia itu bisnisnya sangat luar biasa besar teman-teman. Sangat luar biasa besar. Dan itu aku nggak tahu. Aku tahu pun baru setelah dia ikut seminar, bukan ikut seminar, ikut kopdar lah. Kopdar, aku sering ngadain juga di Jakarta.
kalau pas iseng nggak ada kerjaan, aku ngajak 10 orang buat ngumpul-ngumpul, tapi teman-teman sama pengusaha. Nah, kebetulan dia datang waktu kopdar aku. Nah, begitu aku tanya kerjaannya apa, ternyata gila, gede banget. Bahkan bisa 3 kali sampai 4 kali lipat bisnisnya dibandingkan aku. Jadi dia benar-benar skill bisnisnya tuh sangat besar, tapi sayangnya tidak ditaruh di Instagram. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi suatu problem. Nah, tips yang ketiga itu adalah kalian jangan pernah malu untuk ngajakin ketemuan duluan. Nah, sering banget kita itu mau bertemu dengan orang-orang yang hebat. Kita pengen banget ngajak mereka ngobrol, belajar dari dia, tapi kita sendiri aja itu sangat-sangat tertutup, ngajak mereka aja nggak mau gitu loh. Gimana mereka bisa tahu? Nah, penting banget untuk kita itu selalu ngajakin mereka untuk bertemu dan belajar. Dan pastikan di sana kalian jangan pernah menawarkan apapun. Etikanya ya, kalau kalian ngajakin, yang pertama kalian itu harus mentraktir dia. Jangan pernah kalian itu dibayarin, itu bikin malu banget. Ya, kalian yang belajar dari ilmunya, kalian yang ngajak ketemuan, tapi kalian malah dibayarin. Memang mereka lebih kaya, pastinya orang-orang tersebut lebih kaya daripada aku, tapi aku punya etika karena aku mau belajar. Ilmu dari mereka itu jauh lebih mahal daripada makanan yang kalian bayarin untuk mereka. Kemudian jangan pernah malu untuk nanyain mau diajak ketemuan atau enggak. Kalau misalkan satu orang ini enggak mau, ganti ke orang lain. Kalau enggak mau lagi, ganti ke orang lain. Jadi enggak apa-apa, sebanyak-banyaknya kalian ketemuin, ya kalian chatin satu-satu aja. Jangan pernah malu kayak satu orang nggak dicat, nggak dibalas, terus kalian langsung patah semangat. Jangan, kalian chat orang lain aja. Tapi bukan berarti satu kalian itu terus dichatin terus, itu kalian nggak bakal dibalas juga gitu loh. Kalau nggak dibalas ya udah langsung selesai. Tapi kalau misalkan kalian ngechat itu ngechatnya ke banyak orang gitu loh. Sama lah seperti kalian ngejar cewek. Aku tahu banget. Kalian pasti ngejar cewek pun juga pasti bakal ngechat ke beberapa cewek gitu. Nggak bakal cuman ngejar di satu cewek doang gitu kan. Nah, yang keempat. Nah, ini bisa banget. Sebelum aku punya bisnis, aku juga bingung mau taruh apa ya kan. Nah, biasanya aku ikut seminarnya. Nah, ketika aku ikut seminarnya, pastikan kalau kalian beli seminarnya itu seminar yang paling mahal. Kalau udah seminar yang paling mahal, biasanya akan jauh lebih dilirik sama pembicaranya gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian itu masih belum mampu untuk bayar yang paling mahal, ya udah bayar yang kelas-kelas yang paling rendah aja, tapi kalian aktif. Setiap kalian ditanya, selalu jawabin. Setiap kali kalian ditanya suruh maju, kalian selalu datengin. Nah, dengan begitu, itu akan membuat kalian itu jauh lebih diingat. Kalau misalkan di seminar, jangan pernah jadi orang yang malu-malu. Jadi orang yang paling tidak tahu malu. Karena apa? Karena itu yang paling diingat. Dan begitu kalian diingat, kalian bisa ngajak ngobrol, ngajak diskusi, bahkan sampai diajarin dan masih berteman gitu loh. Nah, jadi penting banget untuk kalian itu ikut seminarnya. Ikut kalau dia ada webinar, ikut aja, ya kan? Nah, yang kelima, yang paling murah kalau kalian nggak punya semua tadi, kalian bantuin kebutuhan mereka. Nah, teman-teman, sebagai orang pembisnis, itu tuh pasti yang namanya di repost, itu tuh pasti seneng banget gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mereka itu butuh lagi sounding sesuatu, kalian bantuin bantuin nge-repost kebutuhannya mereka. Terus habis itu setiap kali ada orang yang posting, kalian ikut komentar. Habis itu kalian juga mungkin nge-tag dia. Itu jauh lebih gampang untuk kalian diingat. Dan kalau misalkan kalian sudah diingat, sudah dinotis aja udah bagus banget. Kalau kalian udah dinotis, kalian ajak ketemuan itu akan jauh lebih gampang daripada kalian random orangnya. Dan jika kalian malas untuk nge-repost, mungkin kalian bisa bantu dari segi kemampuan kalian. Misalkan kalian itu punya website, jasa pembuatan website, kalian bisa membantu. Pak, mau nggak dibantuin untuk buatin website? Atau misalkan kalian itu punya kemampuan untuk nge-branding. Nah, itu kalian bisa tuh bantuin nge-branding secara gratis. Atau apapun itu ditawarkan secara gratis supaya kalian akan dinotis. Nah, itu akan sangat gampang untuk kalian itu diajak ketemuan. Nah, itu adalah 5 tips cara supaya kalian itu bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti aku kemarin. Nah, teman-teman, semoga dari video kali ini kalian bisa membawa pulang 1 atau 2 take home notes yang bisa kalian gunakan atau kalian terapkan. Nah, teman-teman, kira-kira yang paling kalian suka itu yang nomor berapa? 1 sampai 5. Kalian yang paling suka nomor berapa? Atau kalian sudah pernah
ngelakuin 1-5 itu yang mana? Share di kolom komen supaya aku juga bisa tahu dan teman-teman yang lain juga bisa belajar. Kira-kira ini works atau enggak? Nah, kita sama-sama belajar dari sana. Dan pastikan kalian juga like, share, dan subscribe video ini karena dengan subscribe itu akan membuat banyak orang itu bisa belajar dan bisa punya properti di usia muda. Dan pastikan kalau kalian itu klik tombol loncengnya juga karena besok akan ada video baru tentang bagaimana cara bos besar itu bisa membeli mall tanpa modal dengan cara yang kotor. Jangan sampai ketinggalan videonya and I'll see you in the next video. See ya guys!